Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du fa yaqul al-'abdul faqir al-mu'tarif bil qusur wat taksir ar-raji' fa rabbil qadir Al-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu. Amma ba'du fayaqul al-'abdul fakir. Berkatalah hamba yang fakir. Ini pengakuan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, mengaku sebagai seorang hamba. Dan memang kita ini hamba. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kita hamba berarti ada yang dituankan, yaitu Allah. Dan kita tahu tugas kita sebagai seorang hamba, mentok kita ini ujungnya baik semuanya mati.
Pasti mati. Siapa yang tidak mati? Silakan dari dunia ini jadi apa aja silakan, tapi ujung-ujungnya mati. Ya kalau sudah mati ngapain? Ya ketemu Tuhannya. Kalau ketemunya baik, alhamdulillah. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Siapa orang yang rindu kepingin ketemu Allah, Allah pun rindu ketemu sama dia. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Siapa orang yang benci ketemu sama Allah, Allah pun benci ketemu sama orang itu. Jadi ngerti tujuan kita tinggal di dunia ini adalah untuk ibadah. Al-fakir yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Sebab kita tidak punya daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Apa kelebihan kita tidak ada, kecuali semuanya adalah pemberian Allah. Al-mu'tarif, orang yang mengaku bil kusur wa taksir, dengan banyak kekurangan dan banyak sembrono. Ini Habib Abdullah aja ngaku kayak gitu, Pak. Orang yang umur 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian Allah memberi kepada beliau itu satu ujian mata buta. Tidaklah ada seorang yang diambil dua kenikmatannya. Apa itu? Mata. Kemudian dia bersabar. Tidak ada balasan bagi orang itu yang lebih pantas kecuali surga. Jadi kalau ada orang umpamanya sehat gini kayak pian gini nih, sehat, mungkin kadang karena usia, ya, kayak contoh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika usia senja, usia 90 tahun lebih, beliau diuji oleh Allah dengan mata yang kurang jelas pandangannya. Dan kadang-kadang ada orang karena kadang diabetes, ya, terus pandangannya kabur, terus sabar orang itu. Tidak ada gantinya katanya Allah, Nabi, kecuali orang itu diganti oleh Allah dengan surga. Jadi tadinya bisa ngelihat terus buta, tidak bisa ngelihat, tidak ada ganti yang lebih bagus melebihi surga. Sebab mata ini masya Allah, Pak, hampa kalau udah tidak bisa ngelihat itu, ya. Gelapnya dunia, teng. Tak dapat dipandanginya indahnya dunia. Ada deng-dengnya lagi. Ya maaf loh, ini hampa sudah. Lo ini mulai kecil, umur 4 tahun bisa ngelihat. Masih kecil itu bisa ngelihat. Tahu-tahu kena cacar, ya. Kemudian beliau tidak bisa ngelihat. Umur 4 tahun, tapi umur 6 tahun hafal Quran. Dengan kondisi tidak bisa melihat. Hebatnya lagi Habib Abdullah Al-Haddad ini, hidupnya itu seluruhnya kepingin mencontoh Rasulullah. Dengan keterbatasan mata yang tidak bisa ngelihat ini, beliau itu semuanya, caranya makan, caranya duduk, ya, masuk masjid, keluar masjid, cara berpakaian, ya, semuanya kepingin nyentuh Rasulullah. Nah kita ini kan sempurna, Pak. Kadang-kadang kita ini masih jauh, bukan jauh lagi, sangat jauh nyuntuh akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau berdoa, warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, berikanlah aku ini rezeki, ya, kamalal mutaba'ah, bisa mencontoh Rasulullah, sempurnanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan. Baik amalnya Rasulullah yang zahir itu bagaimana cara berpakaian Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara minumnya Rasulullah, ya, ini zahir kelihatan mata.
bagaimana masuknya Rasulullah ke masjid, bagaimana keluarnya Rasulullah dari masjid, bagaimana Rasulullah masuk rumah, bagaimana Rasulullah keluar rumah. Itu kepingin dicontoh semuanya. Sampai satu keterangan, semua sunnah Nabi sudah aku kerjakan. Ya, semuanya. Termasuk ta'addud itu punya istri banyak, Pak. Udah dikerjakan juga. Kecuali satu, kata beliau, ilal wafrah. Kecuali satu, aku yang belum bisa nyuntuh. Kata Habib Abdullah Haddad, satu. Apa itu? Rambutnya panjang. Rambut panjang. Jadi Nabi itu rambutnya segini, Pak. Wa kana sya'ruhu yadribu mankibaihi. Dan rambutnya Nabi itu memukul-mukul pundaknya Nabi. Jadi tapi tidak digerai, Pak. Begini kan ditutup pakai sorban, jadi rapi bersih kayak sampean. Tapi kalau waktu perang rambutnya itu dilepas. Ini digerai gini. Kulit putih, rambut hitam, rambut hitam, kulitnya bersih bersinar, terus pakai baju hitam, pakai kuda putih. Perang, Allahu Akbar, pakai baju hitam, terus rambutnya kayak Raja Wali elang gitu. Orangnya gede, gagah, bersih, bersinar. Itu musuh keder, Pak. Wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan. Kalau kau ngelihat Rasulullah bagaimana berperang, tanyakan para orang-orang yang perang, ya. Pada waktu perang Hunain, pada waktu perang Badar, lihatin Rasulullah. Rasulullah bukan di belakang, di depan dirian. Allahu Akbar. Maka pasukannya 300, musuhnya 1000 lebih. Berani maju duluan Rasulullah. Nah, itulah pemimpin itu. Lah kalau 300 terus musuhnya 1500, terus pemimpinnya di belakang, pasukannya di depan, ya lari duluan pasukannya. Lah wong pemimpinnya takut ya. Nah, karena di depan nyontoh nekat semuanya. Menang. Jadi kecuali rambut panjang, kata Habib Abdullah, aku belum bisa. Belum. Tapi subhanallah meninggal Habib Abdullah itu rambutnya panjang. Sempurna ya. Semua sunnah Nabi aku kerjakan, katanya beliau. Warzuqna kamalal mutaba'ah, ya Allah berikan rezeki kepada kami kamalal mutaba'ah, sempurna kami ya Allah mengikuti Rasulullah. Sempurna kamalal mutaba'ah lahu, kepada Nabi zahiran, amalnya zahir. Semuanya dikerjakan amalan Rasulullah. Nah kita pun belajar. Bahasa kita ini step by step. Alon-alon, asal kelakon. Pelan-pelan, asal bisa nyuntuh Rasulullah. Satu kita kerjakan. Nanti satu lagi kita kerjakan. Cara minumnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, cara berpakaiannya Rasulullah, cara sholatnya Rasulullah. Pelan-pelan kita kerjakan sedikit demi sedikit, sekiranya kita bisa kamalul mutaba'ah, sempurna mengikuti Rasulullah. Wabatinan, nah ini yang berat lagi, yang batin. Sabarnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah, ridhonya Rasulullah, qanaahnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah. Ini kita belajar mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Habib Abdullah itu dikerjakan semuanya. Dengan kesempurnaan seperti itu, Habib Abdullah masih mengaku al-mu'tarif bil kusuri wat taksir. Beliau masih ngaku hidupnya ini penuh dengan kesembronoan. Padahal sudah ngikuti Rasulullah. Sholat malam Habib Abdullah itu kadang cuman sholat 300 rakaat. Berapa Bu?
cuman 300 rakaat. Dan beliau sholat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Jamaah itu mesti belum qomat udah datang. Pernah sekali ketinggalan. Namanya orang ada kekurangan. Nggak kayak sampean kan. Kalau sampean kan ngelihat lari cepet cek lah, ini tidak bisa ngelihat gini. Ya maklum aja walaupun deket, tapi kalau tidak hati-hati kan takut jatuh. Ketinggalan aja takbiratul ihram sekali. Apa yang dilakukan? Nah ini contoh Pak. Beliau sholat sunnah 300 rakaat. Nyesel ketinggalan takbiratul ihram. Diganti dengan sholat sunnah berapa rakaat? Kalau kayak sampean ini jangankan ketinggalan takbiratul ihram, orang ndak jamaah aja santai sampean ini Mas. Jangankan ketinggalan takbiratul ihram, subuh kesiangan ini kayak ndak punya dosa. Lo siang katanya. Ya Allah, ini ketinggalan takbiratul ihram nyesel ya Allah, kenapa aku ketinggalan sholat sunnah mutlak 300 rakaat. Untuk apa? Jabron lah, untuk nutupi merasa malunya, merasa kurangnya ketinggalan takbiratul ihram. Orang itu kan tahu harga karena tahu ngerti nilai sesuatu Pak. Orang bisa menghargai sesuatu karena dia tahu nilai sesuatu. Lek gak ngerti Pak, tidak berharga. Rasulullah bersabda rakaatal fajri, 2 rakaat sunnah subuh, qobliyah subuh, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku senangi dibanding dengan dunia beserta isinya. Karena Nabi ngerti nilainya 2 rakaat sebelum subuh ini kalau ditukarkan nanti di hari kiamat, nilainya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nabi seneng. Kenapa? 2 rakaat ini bertemu dengan Allah, omong-omongan sama Allah, seneng-seneng apa, asik-asikan dengan yang dicintai. Siapa? Allah. Sampean sholat ini kan asik cerita sama Allah, cuman sampean tidak sadar. Paling asiknya orang bercinta itu Pak, kalau ngomong sama yang dicintai. Ya, orang kalau sudah asik sama betul-betul cinta loh Pak, sampai umpamanya kecinta sama istri, betul-betul cinta, lagi asik ngomong sama istri, lezatnya luar biasa. Seneng sama guru, sama habaib, sama kiai, ketemu terus omong-omongan, nikmatnya luar biasa. Apalagi ketemu Rasulullah, apalagi ketemu sama Allah, asik sebenarnya. Cuman karena kita tidak tahu lah, barang nggak tahu harga itu ya apa sih Pak? Emas 10 kilo sama semangka 1/4 itu kalau minta tawarin sama milih mana Bu? Emas 10 kilo sama semangka 1/4, kalau saya minta kasih milih yang mana Bu? Milih emas. Berarti cerdas sampean. Tapi kalau orang gila, ya, dikasih emas 10 kilo sama semangka 1/4, milih mana? Dia akan milih semangka. Anak kecil ada cek harganya 1 triliun. Ini cek apa? Cek apa itu Pak Haji? Kalau bisa ditukar itu Pak Haji. Cek ya, 1 triliun 1.000000000000, nolnya 9 berapa masih? 1 miliar ya. Tambah lagi 0012 nolnya. Nih, sama duit atau bonbon 3. Anak kecil milih mana? Bonbon. Anak-anak tak kasih jamrut saya ini, ya, sama dikasih uang 100.000 milih mana sampean? Pasti milih 100.000, ya, karena dia nganggep apa cincin apa itu. Tapi maaf, duit kelihatan ya 100.000,
Dia milih 100.000 daripada cincin. Orang itu tahu menghargai karena tahu nih Rasulullah tahu nilainya sholat 2 rakaat, mending pilih 2 rakaat dibanding dunia beserta isinya. Habib Abdullah Al-Haddad ngerti nilainya takbiratul ihram dengan imam, nyesel ketinggalan Pak. Takbiratul ula, ada satu hadis ya. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini kalau sholat dan namanya rukun qauli. Sampean kalau sholat takbiratul ihram harus keluar suaranya. Kalau tidak keluar sholatnya sampean tidak sah. Beda dengan ketika Allahu Akbar ruku, tidak keluar suaranya tidak apa-apa. Sami Allahu hamidah, tidak keluar suaranya tidak apa-apa. Sujud Allahu Akbar, sampean tidak ada suaranya, sah sholat. Tapi lek takbiratul ihram terus sampean tidak keluar suaranya, sholatnya tidak sah. Sebab itu masuk rukun qauli. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi 1 yaitu niat. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud di tahiyat akhir, kemudian sholawat di tahiyat akhir, kemudian salam. Ini semuanya harus keluar suaranya pian. Kalau suami sholatnya ndak keluar suaranya, sholatnya ndak sah. Harus keluar. Allahu Akbar. Jangan gini tak. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Harus keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim mubarak alaihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali ini keluar harus rukun qauli, keluar suaranya. Kalau yang ke kiri sunnah, tidak keluar suara tidak apa-apa. Assalamualaikum. Yang ke kanan harus keluar suaranya. Tidak boleh gini Bu. Makanya semuanya perlu ilmu. Asaddun nasi hasrah, orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat, rajulun, yaitu seseorang amkanahu talabul ilmi, yang dia dikasih fasilitas kemudahan oleh Allah untuk ngaji, falam yatlubhu, tapi orang ini tidak mau nuntut ilmu, itu nanti nyesel. Kenapa? Ternyata sholatnya, ibadahnya semuanya banyak yang amburadul, tidak diterima sama Allah. Gara-gara apa? 1, ilmunya tidak ada. Beda kalau gini nih Pak, sampean masih ngaji terus mati, sholatnya banyak yang amburadul, puasanya yang amburadul, terus apa lagi? Amburadul. Nanti kalau ditanya enak, kenapa sholatmu tidak beres? Lah iya ya Allah, sebenarnya kepingin beres saya ini, cuman masih baru saya ngaji, sampai matikan saya, akhirnya tidak beres sholat saya ini. Coba panjang umur ngajinya selesai, agak beres-beres dikit, kan gitu ya. Kalau ada alasannya masih nuntut ilmu, makanya saya ngaji ya Allah. Oh betulan ditaati, oh iya ngaji ternyata, subuh hari Senin ngaji, hari ini ngaji, oh iya betul, dia masuk golongan orang yang nuntut ilmu. Terus siapa? Akhirnya istamafkan sudah, karena masih ada nuntut ilmu. Beda kalau yang tidak ngaji Pak. Makanya kalau bisa matilah sebagai santri. Kata Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, selamanya aku ini santri katanya. Selamanya santri, selamanya santri, walaupun alim ya Pak, tetap sebagai orang yang menuntut ilmu. Kurang apa Sayyid Maliki? Ribuan hadis hafal, Quran hafal, tapi beliau mengatakan maziltu taliban, selamanya aku ini santri.
mati sebagai santri. Siapa orang yang mati dalam kondisi menuntut ilmu, matinya mati syahid. Nah. Jadi orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ula yudrikuhul mu'min, orang beriman ngikutin imam, Allahu Akbar, baru dia ngikutin Allahu Akbar, khairul lahu, lebih bagus bagi dia, min alfi hajjatin wa alfi umrah, lebih utama daripada haji sunnah 1000 kali, umrah 1000 kali. Lebih utama daripada 1000 dinar yang dia sedekahkan di jalan Allah. Min alfi dinarin, lebih utama daripada 1000 dinar yang disedekahkan di jalan Allah. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 1000, 4 kilo 250 on. Kalikan sekarang 1 juta, segramnya berarti berapa? 4 miliar 250 juta. Masih ingat saya sekolah kali-kalian ini kayaknya, Ustaz ya. Ada nah yang kira-kira orang sedekah pagi-pagi ini 4 miliar Pak? Ada, siapa? Yang jamaah tadi tuh. Allahu Akbar. Kayak saya tadi enggak ketinggalan, saya takbiratul ihram. Saya masih sono takbiratul ihram baru masuk, tapi sampean sama saya pahalanya masih banyakan saya Pak. Sebelum saya berangkat, sebelum sampai masuk masjid saya sudah berangkat, cuman karena jaraknya sini sama mana rumah saya hampir 20 kilo Pak. Ya, adzan saya berangkat tadi, adzan sama shit. Masih nyempati jamaah. Ya, pas adzan saya berangkat tadi, adzan masjid saya berangkat. Sebab di sana juga sama anak-anak, ya sama ngaji kayak gini, wiridan, baca Asmaul Husna, baca Naria, baca Sayyidul Istighfar, baru adzan berangkat ke sini. Tapi pahalanya sama, walaupun lambat ketinggalan takbiratul ihram, karena perjalanan tetap dapat pahala lebih banyak. Jaraknya yang gitu. Al ajru bi qadri ta'ab. Jadi Habib Abdullah masih merasa sembrono baik. Jadi kalau kita, makanya katanya Nabi, uzkurus sholihin yubarak lakum, sebut sejarah amalia orang-orang soleh, maka hidupmu ini akan diberkahi oleh Allah. Jadi kita nyontoh Pak, orang-orang soleh dulu itu Masya Allah, ada yang maaf tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 60 tahun. Jangan 60 hari Pak, 60 tahun. Ada yang selama 60 tahun berjamaah. Jamaah pertama 20 tahun kalau dikalkulasi Pak, dari 60 tahun dipretelin 20 tahun ini pernah ketinggalan takbiratul ihram. 20 tahun berikutnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 20 tahun berikutnya belum adzan sudah di masjid. Subuh belum adzan udah di masjid. Duhur belum adzan udah di masjid. Asar belum adzan udah di masjid. Jadi mendengarkan adzan ini udah di masjid, udah baca Quran. Saya tanya sama sampean tadi, adzan tadi sudah di masjid belum? Ayo, adzan tadi di masjid belum? Rata-rata sudah adzan baru datang, bahkan baru qomat. Kecuali satu yang baru adzan dia sudah di masjid. Siapa? Muadzinnya. Muadzinnya dia ada adzan, kalau tidak di masjid ya apa? Loh, ini loh Pak golongan kita. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditunjukkan sama malaikat Jibril, ada orang wujuhum kal kawakib,
kayak rembuk, kayak bintang. Bintang itu walaupun tidak bersinar tapi menunjukkan jalan. Orang-orang yang di laut dulu tidak ada kompas, dia cukup ngelihat mana itu, oh bintang padi, bintang Janjaran Genjang, oh itu caranya ke sana serot, itu mesti nanti ketemu Mahakam. Kan ada bintang kayak layang-layang itu, ujungnya itu mesti sana, kalau ngikut cut kena Mahakam. Pakai bintang aja. Ditanya siapa kamu, katanya malaikat Jibril, ana min ummati Muhammadin. Oh kamu umatnya Muhammad, wajahnya kayak bintang. Banyak akan nih. Ditanya ma amalukum, apa amalmu? Oh amalan kami wahai malaikat Jibril, dulu waktu di dunia kami ini kalau dengarkan adzan langsung wudu. Wudunya kalau dengar azan, kalau belum azan dia tidak wudu. Bisa jadi ini kayak sampai juga nunggu adzan baru wudu. Oh, adzan ini baru wudu. Ada orang wujuhum kal qamar, wajahnya kayak rembulan. Ditanya apa amalanmu? Oh kami ini wahai malaikat Jibril dari umatnya Nabi Muhammad, kami ini ketika mendengarkan azan kami punya air wudu. Jadi tukang jahit udah wudu dilihat jam 12. Duhurnya 12:30, berhenti dia jam 12, mandi, punya wudhu, udah pakaian bersih, adzan, tapi belum ke masjid, masih di rumah. Allahu Akbar, baru ke masjid dia. Jadi tapi punya wudhu dia, dengarkan azan punya wudhu. Kemudian ada orang wujuhum kasamsi, wajahnya kayak matahari terang. Ditanya ma amalukum, apa amalan kamu? Oh amaluna, amalan kami. Ketika kami mendengarkan azan, kami udah punya wudhu dan kami udah di dalam masjid. Jadi berangkat ke masjid sebelum azan, beliau punya wudhu, beliau di dalam masjid dan beliau mendengarkan azan. Nah, saya tanya ini, yang model kayak gini banyak apa sedikit? Makanya sedikit, kayak matahari terang, ya terang. Jarang ini. Imam Abu Hanifah itu kayak gitu pak. Setiap azan beliau ada di dalam mas, dan beliau sholat berjamaah selama 60 tahun. Nah ini Al-Mu'tari bil kusur wa taksir. Nah, kita pun demikian pak, harus muhasabah, terus renungi diri kita, apa kekurangan kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah senang sama seorang hamba, senang sama sampean, dikasih 3 oleh Allah supirnya ini. Pertama, faqahahu fiddin, orang ini disenengkan oleh Allah, senang nuntut ilmu, kepingin dapat ilmu, kepingin jadi orang soleh, kepingin banyak dikenalkan dengan agama. Jadi hatinya ini seneng agama, ngaji, kepingin ngaji. Itu cirinya Allah seneng sama dia. Kepingin Allah jadikan dia orang baik. Yang kedua, zahadahu fid dunya, ditanamkan di hatinya ini zuhud terhadap dunia. Bukannya dia tidak seneng sama harta, tidak. Zuhud itu dia yakin apa yang dijamin oleh Allah lebih dia yakini daripada apa yang dia miliki. Punya harta banyak, dia yakin dengan jaminan Allah. Dia sedekah itu kan mengeluarkan duit pak. Ya kalau mengurangi punya kita. Kalau orang hubud dunia, senang dunia, dia tidak mau sedekah. Lah tak kayak nolak, kurang duit saya. Tapi orang zuhud itu yakin, tak kasihkan apa yang digantikan Allah kepada saya lebih bagus, lebih banyak daripada yang aku keluarkan. Tidak ada apa-apanya yang aku keluarkan ini. Wa ma anfaqtu min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau sedekahkan nanti diganti sama Allah. Jaminan Allah lebih ku yakini. Nih, aku yakin dengan jaminan Allah. Itu namanya zuhud. Bukan orang zuhud itu tidak mau duit, enggak. Jadilah orang kaya tapi maaf tidak senang sama harta. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya raya. Sampai dikatakan ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alid dunya fi qalbika. Jadikan dunia itu di tangan kamu. Jadi kalau ngasih itu enak.
daripada jangan kau jadikan dunia ditaruh di hatimu, karena ditaruh di hati banyak pikiran, ngeluarkan dari hati ini repot. Sampai orang sholat karena masih di dunia di sini, sholat masih ingat dunia. Nah, kalau bisa jadi orang kaya, Pak. Ada namanya Ibnul Arabi, rumahnya kayak raja. Rumahnya kayak raja, kayak istana. Ada satu ulama namanya Imam Syekh Abu Lais As-Samarkandi. Imam Abu Lais ini orang kaya tapi tidak kena zakat. Orang kaya tapi tiap tahun tidak kena kewajiban zakat. Penghasilannya itu kalau uang sekarang loh ya, beliau itu setiap hari penghasilannya 1.000 dinar. Berapa tadi, berapa miliar? Sehari 4 miliar penghasilannya, Pak. Punya usaha sono banyak. Jadi kalau sudah sore, semua yang dia kerja sama dia dikumpulkan. Punya usaha sana pabrik kain, sana punya toko emas, sono banyak. Jadi pegawai itu datang sore bawa penghasilannya. Kan itu ada catatannya, ya, modal untung. Ya kalau modal untung. Ini modalnya mana? Sini. Kumpulkan modalnya. Untungnya gaji langsung digaji pegawainya. Tik selesai. Ya, selesai. Santrinya dipanggil. Sini nih muridku. Nih, kasih uang. Selesai, kasihkan anak yatim, anak semuanya. Jadi pagi itu tinggal sore hari tinggal modal. Besok kerja lagi, sore untung bagi semuanya. Sore, jadi kaya tapi tidak mengeluarkan zakat karena sudah dikeluarkan tiap hari ini. Bagikan semuanya. Satu hari ada orang minta madu. Orang sakit itu ya. Madu. Dia datang bawa gelas kecil kepada dia. Pak Imam Abu Lais bawa gelas. Anak saya sakit, Pak. Oh iya, muridnya panggil sini, kasih dia madu. Ternyata dia kan bawa gelas kecil, anggapannya segelas ini cukup sudah untuk anaknya, untuk sakit panas. Dan kalau minta banyak malu. Banyak minta kok banyak, beli katanya kan gitu sponsornya ya kalau. Apa yang terjadi? Imam Abu Lais ngatur 1 jerigen, ngasih 1 jerigen. Loh, kaget yang dikasih loh. Imam Abu Lais, saya cuma minta sedikit. Apa kata Imam Abu Lais? Kamu minta sesuai kadar kamu. Bagi kamu 1 gelas itu sudah banyak. Kayak orang gini loh, Pak, orang miskin. Ya, penghasilan 50.000 atau 45, 30. Terus ada orang ngasih 100.000. Saya tanya, bagi dia banyak apa dikit? Seneng dia dikasih 100.000. Alhamdulillah dikasih 100.000. Tapi orang yang penghasilannya sebulan 100 juta, sampean kasih 1 juta, bagi dia apa? Makanya kata Nabi, dirhamun tasbiku alfa dirham. Ada orang sedekah 1.000 mengalahkan 1 juta. Loh kok gitu? Karena dia tidak punya uang. Umpamanya dia punya dompet, uangnya cuma 70.000, dia sedekah 10.000. Berapa persen itu? Taruhlah 100, dia sedekahkan 10%. 10% ya kalau. Nah, ada orang punya uang 1 juta, dia sedekah 50.000. Yang tadi 10.000, yang satunya 50.000. Banyakan mana? Banyak yang 50 apa 10? Banyakan yang 10. Karena dia 10 berarti 90 sisanya. Sementara kalau yang 50 masih 950. Kalau belikan ke warung 950 dapat 3 karung beras 25 kiloan, 75 kilo. Plus ikan asin sama goreng dipakan sebulan setengah, cukup nang 90. Ya, aku ngasih sesuai kadarku, aku diberikan oleh Allah banyak, sementara engkau dikasih sedikit. Bagimu segelas ini sudah banyak, bagiku sedikit, maka aku ngasih kepadamu sesuai yang diberikan Allah kepadaku. Ya kayak orang kaya ngasih beras sekarung itu sedikit, Pak. Sampean punya harta banyak terus ngasih orang sekarung.
Bagi sampean kasih aja sekarang dia ringan karena sampean biasanya beli kadang-kadang satu pickup. Tapi orang yang dikasih orang miskin kasih sekarung, senengnya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah sekarung. Nah inilah ya. Satu dikasih seneng ilmu, dua zuhud. Nah yang ketiga wabassarahu bi uyubi nafsih. Orang ini ditunjukkan oleh Allah kekurangan pada dirinya. Ya Allah, jadi orang itu kalau sudah merasa kurang pada dirinya, dia terus ingin memperbaiki diri. Kayak sampean mamanya, ya Allah kayak ini banyak teledor dulu waktu masih muda. Saya harus mengganti dengan amal baik. Terus sampean bertahap menjadi ingin baik. Akhirnya sampean meninggal dalam kondisi yang terbaik. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasul sallallahu alaihi amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah berikanlah manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan berikanlah manfaat ilmu kepada, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Kasih sayangilah kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ridho-Mu. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil hamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil-lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa mizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.